bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan muncul satu tokoh perdamaian dunia yang mana politically, secara politik dia bisa diterima seluruh dunia, diakui dan diterima. Secara ekonomi dia punya kemampuan memulihkan akan kondisi ekonomi. Sekarang diacak-acak nanti akan dipulihkan. Kemudian secara agama dia pun bisa diterima. Bisa seakan-akan mendamaikan dan mempersatukan akan perbedaan-perbedaan teologi di dalam masing-masing agama yang berbenturan. Itu bisa didamaikan. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang manuver dari Presiden Donald Trump yang mana dia mengundang kurang lebih 60 perwakilan dari negara-negara di dunia untuk sebuah pertemuan dengan topik atau judul Dewan Perdamaian Gaza. Apakah Dewan Perdamaian Gaza itu? Nah, kita semua tahu, saudaraku ya, beberapa tahun ini jalur Gaza itu luluh lantak karena perang yang berkepanjangan antara Israel dengan Hamas. Dan korbannya tentunya merupakan tragedi kemanusiaan yang kita semua tidak akan pernah setuju. Tetapi itulah yang terjadi, dan sekarang Presiden Donald Trump dengan usahanya sejak dahulu untuk mencoba memperdamaikan, mengundang akan, yaitu tadi 60 negara dengan tentunya perwakilan mereka yang diundang. Nah, yang menarik bahwa Indonesia termasuk, saudaraku, yang menanggapi, dan kemarin kita dengar berita, melihat berita di televisi, di tayangan-tayangan berita medsos bahwa Presiden kita Bapak Prabowo Subianto bertemu dengan para pemimpin negara yang diundang itu dan berjabatan tangan dan sedikit berbicara dengan Donald Trump. Nah, saudaraku, apakah Dewan Perdamaian Gaza itu? Saya akan memberikan sebuah ulasan ringkas, singkat. Nah, saudara kalau mau tahu, saudara bisa ikuti berita, sebab ini menjadi trending topik hari-hari ini ya. Nah, Donald Trump ingin menangani Gaza dan menyelesaikan ini, nasibnya Gaza ini seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu dia mengundang tokoh-tokoh dunia, 60 dari negara diundang, 60 lebih saudaraku ya. Nah, tokoh yang direkrut untuk menangani isu Gaza ini, yang mana mereka nanti akan jadi Dewan Eksekutif dari Perdamaian Gaza, itu yang saya catat di sini ada 4. Selain Donald Trump sendiri tentunya sebagai pimpinan, yaitu satu, Sir Tony Blair. Kita tahu Tony Blair adalah seorang mantan Perdana Menteri Inggris tahun 97 sampai 2007. Ini seorang yang sangat berpengaruh pada masanya dan sampai sekarang seorang yang masih besar pengaruhnya. Tony Blair, PM Inggris, mantan PM Inggris. Kemudian Menlu Amerika Serikat sekarang, yaitu Marco Rubio, itu diutus juga jadi Dewan Eksekutif Perdamaian Gaza. Steve Witkoff, kemudian yang menarik nanti akan kita bahas sedikit, yaitu Jared Kushner. Jared Kushner ini khusus, saudaraku, ini kan menantunya Donald Trump yang beberapa kali sudah saya bahas di dalam tayangan-tayangan video yang terdahulu, ya, karena dalam pemerintahan Donald Trump seri pertama, ini Jared Kushner sempat diangkat menjadi penasehat senior urusan Timur Tengah. Dan dia sudah berhasil untuk membangun akan apa yang disebut dengan Abraham Accords. Ya, jadi perdamaian Abraham. Itu Jared Kushner adalah seorang Yahudi, dan dia agama Yahudi, ya, Judaism. Sampai anaknya Donald Trump yang menikah dengan Jared ini pun juga menjadi Yahudi, saudara. Dan Jared Kushner adalah seorang pengusaha yang sangat sukses, kayak pengusaha properti. Nanti saya akan jelaskan. Saya sudah sampaikan bagaimana Jared Kushner ini termasuk tokoh kontroversial yang banyak menimbulkan akan penafsiran dan prediksi-prediksi yang heboh, saudaraku. Karena dia pernah membeli akan Fifth Avenue 666, sebuah gedung yang kontroversial yang ada di Manhattan. Yaitu Fifth Avenue Street itu ya. Di situ ada gedung yang sangat mahal dan nomor gedungnya 666 dan sejarahnya dikait-kaitkan dengan
Ya 666, saudara tahu sendiri ya. Meskipun sekarang sudah ganti nomornya karena menghindari kontroversi menjadi 660 sekarang ya. Nah, ini Jared Kushner. Ya, saya coba cek bahwa Jared Kushner, menantu dari Donald Trump ini sebetulnya bagaimana? Apakah dia masih memiliki? Ternyata tidak, saudara ya. Tidak. Jadi Jared Kushner dalam data yang saya peroleh, dia sudah membagi kepemilikannya, ya, kepemilikan dari Fifth Avenue 666 itu tidak sepenuhnya dimiliki oleh Jared Kushner lagi, ya, atau Kushner Companies seperti dulu. Jadi status kepemilikan saat ini, ketika tahun 2018 menantu kesayangan Presiden Donald Trump ini mengalami kesulitan besar dalam membayar hutang gedung tersebut, akhirnya membuat kesepakatan 99 years ground lease. Ini aneh. Jadi dia masih punya kuasa atas tanah itu selama 99 tahun disewakan kepada Brookfield Properties, bagian dari Brookfield Property Partners, yaitu dalam pengaturan itu Brookfield mengambil alih kontrol manajemen dan operasi gedung. Jadi sudah diserahkan. Sesuai dengan strategi ini, Brookfield membayar untuk membantu melunasi sebagian besar hutang gedung itu kepada Jared Kushner Property. Jadi perusahaan dari Jared Kushner dicicil. Nah, gitu saudaraku ya, dibantu. Tapi penguasaannya sudah beralih kepada Brookfield. Tapi bukan berarti itu sudah bukan milik Jared Kushner. Jared Kushner masih memiliki, ya. Jadi gedung itu kemudian direnovasi dan diubah dari 666 menjadi 660 Fifth Avenue, ya, untuk usaha rebranding dan upgrade fisik. Jadi Jared Kushner telah menjual atau mendivestasi sebagian besar kepemilikan langsung, dulunya dia punya semuanya gedung tersebut, ya, untuk menghindari konflik kepentingan katanya. Kemudian saya ulangi bahwa kendalinya ada di Brookfield Properties. Nah, saudaraku, sedikit tentang Jared Kushner yang cukup kontroversial. Saudaraku, pribadi dari Jared Kushner sendiri diberitakan adalah pribadi yang baik. Dia seorang yang berhati sosial karena tujuan cita-citanya, keterlibatannya di dalam usaha untuk membangun wilayah-wilayah yang pasca perang itu. Kalau dalam wawancara semuanya positif, saudaraku. Namun kita coba mengamati pelan-pelan. Jadi dalam Dewan Eksekutif yang mana dia sudah ditetapkan menjadi salah satu dari 4 tokoh ini, dia akan khusus mengawasi diplomasi, karena dia orang Yahudi, jadi dia bisa dekat dengan pihak Yahudi, ya, dengan pemerintahan Israel. Kemudian dia juga tata kelola, karena dia seorang pengusaha properti, jadi dalam pembangunan itu pasti rekonstruksi Gaza, tata kelola dan rekonstruksi Gaza. Jadi dia tugasnya di sana. Menurut saya ini nanti perannya akan sangat panjang dalam pembangunan Gaza. Pertanyaan, saudaraku, mengapa Gaza ini menjadi sesuatu yang sepertinya menarik perhatian dunia? Kita sendiri bertanya-tanya ya, kenapa Israel negara kecil, ada konflik yang beritanya itu mendunia. Kemudian perang yang nyata dengan Hamas, ya, dengan Gaza, itu ngeri sekali, saudaraku, hancur-hancuran ya selama beberapa tahun, sejak Oktober tanggal 7 2023 kemarin sampai hari ini. Masih ada katanya, masih ada serangan-serangan dan nggak selesai. Tapi sudah Hamas sudah melemah. Dan sekarang Donald Trump dalam kesibukan, tanda kutip, saudaraku, urusan Venezuela baru selesai, masih belum ada kejelasan nanti bagaimana. Kemudian urusan Greenland yang bikin gonjang-ganjing akan ekonomi dunia. Kemudian dia juga ini memasalahkan bagaimana perang urat syarafnya dengan China, perang ekonomi, ya, ekonomi war, saudaraku, ya, dengan China. Kanada, saudaraku, yang kemarin tiba-tiba PM Carney itu
datang ke Beijing dan bermesraan dengan Presiden Xi Jinping. Nah, ini semua, saudaraku, ini kan kemelut yang kacau balau, carut marut gak keru-keruan, dan katanya Denmark ya yang menjadi pemilik resmi dari Greenland itu kan Denmark kan punya ini, saudara, punya kepentingan dan juga punya pride ketika Donald Trump dengan tegas mengatakan mau pakai cara apapun termasuk cara keras, hard way, harus dikuasai oleh Amerika Serikat. Itu yang namanya Greenland. Ini kan penghinaan terhadap Denmark yang adalah anggota NATO, meskipun Amerika Serikat juga anggota NATO, saudaraku. Kacau balau, tidak karu-karuan. Nah, dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, kemudian adanya kode-kode di mana negara-negara NATO mengirim akan pesawat dan tentaranya, meski jumlahnya sangat sedikit, tapi itu sebuah kode bahwa kami kompak begitu ya, kami tidak setuju dengan adanya invasi ke negara NATO ini, bagian dari negara NATO. Nah, Denmark kemarin saya dengar berita bahwa akan menarik dana pensiun yang ditempatkan di Amerika Serikat. Akhir bulan ini dana pensiun dari yang Denmark itu negara kaya, saudaraku, yang ditaruh di Amerika Serikat ditarik. Makanya dolar langsung terjun bebas, ya saudara. Meskipun di Indonesia masih tinggi, saudara ya. Tapi inilah kemelut di tengah-tengah kemelut yang tidak selesai. Taiwan juga belum selesai, saudaraku ya. Taiwan, China, dan Jepang, Amerika. Jepang ini kan anuknya Amerika ya, kepanjangan dari Amerika. Ini belum selesai, masih ribut, dan sekarang ini Donald Trump berbicara tentang Gaza. Kenapa Gaza, saudaraku? Karena itu letaknya ada di tanah perjanjian. Dan ini adalah tanda bahwa memang semua yang tertulis di dalam firman Tuhan harus tergenapi. Dan apa yang akan terjadi kita semua nggak tahu. Tetapi dari pelajaran-pelajaran tentang eskatologi yang kita sudah ikuti, bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan muncul satu tokoh perdamaian dunia yang mana politically, secara politik dia bisa diterima seluruh dunia, diakui dan diterima. Secara ekonomi dia punya kemampuan memulihkan akan kondisi ekonomi. Sekarang diacak-acak, nanti akan dipulihkan. Kemudian secara agama dia pun bisa diterima, bisa seakan-akan mendamaikan dan mempersatukan akan perbedaan-perbedaan teologi di dalam masing-masing agama yang berbenturan. Itu bisa didamaikan. Nah, saudaraku, saya ingin bacakan sebuah ayat ya. Judulnya berjaga-jaga, ini berkali-kali saya sampaikan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-1. Judulnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ini wahyu dari Roh Kudus atas Rasul Paulus yang hidup di abad pertama, saudara. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini juga perlu kita garis bawahi. Nggak usah akhir zaman, nggak usah nanti hari Tuhan tiba secara universal. Nanti malam pun hari Tuhan bisa datang atas hidup saudara. Amin. Ngerti ya saudara maksud saya? Seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan kita harus menghadap kepada Tuhan. Itu hari Tuhan pribadi kita. Ayat 3. Nah, ini kembali kepada dunia. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, berarti akan ada satu masa damai dan aman menjelang hari Tuhan. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Nah, berbahagialah dan bersyukurlah kita yang punya firman Tuhan dan tentunya punya hubungan dengan Roh Kudus. Punya firman dan roh, dan kita mau belajar. Saya banyak menyampaikan tentang eskatologi, saudara bisa ikuti, dan itu saya tidak klaim bahwa itu teori yang paling benar, enggak. Kita terus bertumbuh, berkembang, dan kita harus juga mendengar dan menerima akan tafsir-tafsir yang berbeda, karena semuanya ada di dalam firman Tuhan. Nah, saudara,
kita berbahagia, kita bersyukur karena kalau ada perempuan hamil, itu siapa yang merasakan? Kalau yang merasakan kehamilan itu pasti dia tidak merasa bahwa kelahiran itu akan tiba-tiba. Makin waktunya dia tahu, ini sudah dekat. Tanda-tandanya rasa sakit di dalam rahimnya, bayi bergerak-gerak, dia bisa merasakan. Demikian seharusnya kita secara rohani. Tetapi bagi orang yang tidak mengamati, ya sepintas melihat, wah kamu hamil ya, tapi kemudian melupakan karena kesibukan. Nah bagi mereka itu bisa tiba-tiba, saudaraku. Ya. Nah, coba saya baca lebih lanjut. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi semua nanti, karena kelahiran itulah yang merupakan gambaran dari kedatangan Tuhan. Digambarkan sebagai perempuan hamil yang nanti pada waktunya pasti lahir. Sebelum lahir ada kesakitan bersalin. Nah yang merasakan itulah yang paling peka dan paling sadar bahwa hari Tuhan sudah dekat. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi saudaraku, kita semua tahu bahwa nanti akan datang seorang antikristus. Seorang antikristus yang digambarkan sebagai binatang, kemudian ada pimpinannya. Kemudian kemarin juga saya sampaikan, ada binatang kedua yang muncul dari bumi, yaitu di dalam Wahyu 13, yang mana dia membuat sebuah patung, dan patung itu ya, saudara bisa ikuti ya, apakah patung itu adalah AI, silakan saudara ikuti dan silakan saudara renungkan sendiri. Ikutilah saudaraku ya, ikuti semua supaya saudara punya gambaran. Nah sekarang saudara dikatakan ayat 4, ayat 3, mereka pasti tidak akan luput. Jadi semua tidak akan luput ketika hari Tuhan datang. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Yaitu tadi, kita ini bersyukur karena kita diberi firman. Dan kita ada Roh Kudus dan kita mengamati tanda-tanda. Dan kita terus melaksanakan bagian kita, yaitu memberitakan Injil sampai kepada segala bangsa, segala suku bangsa. Dan setelah itu akan tiba kesudahannya. Itu bagian kita, saudaraku ya. Nah, kita tidak hidup dalam kegelapan karena kita punya terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita sendiri dikatakan oleh Tuhan, kamulah garam dan kamulah terang dunia. Karena ada Yesus dalam diri kita. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi secara pribadi maupun secara umum, marilah kita bersiap siaga. Amin, saudara. Nah, sekarang kembali kepada anggota Dewan Perdamaian Gaza. Nah, negara-negara yang diundang oleh Presiden Donald Trump itu sudah berkumpul, saudaraku, dan banyak yang sudah bergabung, termasuk Indonesia, saudara ya, yang setuju. Saya sebutkan di sini: Arab Saudi, Mesir, Indonesia, Turki, Yordania, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab. Ini yang sudah pasti setuju, saudara, menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza. Tetapi Donald Trump ini kan butuh duit, saudara, untuk membangun Gaza. Dia katakan kalau mau jadi anggota permanen, jadi 3 tahun, nanti dilanjutkan permanen, itu harus mereka berkontribusi dengan $1 miliar, dengan menginvestasikan $1 miliar. Ya cukup berat ya, saudaraku ya, Indonesia terutama berat. Mungkin Indonesia akan ikut yang sementara saja, membantu, mendukung. Jadi anggota permanen. Nah, yang setuju itu, saudaraku. Kemudian ada banyak yang menyusul yang akan setuju. Saudara bisa cari datanya. Tapi ini sementara. Nah, kemudian yang menolak, ternyata juga banyak, saudara, negara-negara kuat yang menolak. 1, Perancis tegas menolak. Kemudian Norwegia, Swedia, Slovenia, dan Britania Raya. Nah, ini menarik. Britania Raya, mantan PM-nya jadi anggota Dewan Eksekutif, ya Tony Blair. Tapi pemerintahan Britania Raya atau Inggris itu mengatakan tidak siap menandatangani. Alasannya apa, saudaraku? Alasannya, nah, kalau ini semua ke sana, terus PBB ini perannya apa?
Yang menarik, kemarin saya sempat lihat di televisi sepotong, saudaraku, ya kita tahu ya Presiden Donald Trump itu kalau ngomong kan ceplas-ceplos, nggak peduli dia apa akibat dari omongannya. Dia bicara begini ketika ditanya, apakah Dewan Perdamaian Gaza ini akan menjadi PBB, tandingan PBB? Dia bilang bisa jadi. Jadi dia tidak peduli, saudaraku ya. Ya nggak tahu kenapa demikian ya. Yang diundang itu kan banyak, saudaraku, ada Kanada, Jerman, Italia, Uni Eropa ini yang belum menyatakan sikap. Tapi yang menyatakan sikap menolak itu tadi Prancis, Norway, Swedia, Slovenia, Britania Raya. Nah, saudaraku, bagaimana dengan China? China juga diundang, saudara. Tapi China belakangan yang terakhir ini setelah sekian lama memutuskan bahwa kami tetap setia pada PBB. Itu kata-kata dari perwakilan China. Saudara, wait and see apa yang akan terjadi dengan Gaza. Sebuah tanah yang tidak terlalu luas, kecil, namun Gaza ini ada di tanah perjanjian. Ada dan merupakan urusan dengan Israel, saudaraku. Dan kalau kita bicara Israel, itu kita bicara itu adalah lonceng zaman. Sebab itu, saudaraku, mari kita alert, berwaspada, sambil menanti-nantikan apa yang akan Tuhan kerjakan. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kalau kita menoleh pada sejarah para pengamat eskatologi, mereka punya keyakinan dan keliru. Mereka punya keyakinan dan ternyata meleset. Kita pun juga harus bersiap-siap. Ini bisa tidak seperti yang kita duga, gitu ya. Tapi yang jelas, semakin dekat kita dengan hari Tuhan tersebut. Tuhan berkati, saudaraku. Haleluya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.